Jadi ingat Bang Iwan Fals untuk para DPR lagunya Wakil Rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersabar, untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di kantong safarimu aku titipkan masa depan bangsa dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan bimbang, karang menghadang hak angket. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Hak angket perlu. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih juara pilihan Jokowi. Kami hanya memilih karena pemilu pilihan rakyat semua, tanpa kecurangan. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara karbitan. Seperti Gibran, neraka bumi neraka. Pejabat negara itu, pejabat pilihan itu secara keilmuan dia sudah mumpuni, umur sudah matang, pemikiran matang, berakhlak baik, berjiwa baik. Diharapkan tidak tersangkut, tidak pernah dipenjara, tidak tersangkut kelompok terlarang seperti G30 SPKI. Kalau sebagai kelompok FPI tidak masalah. Kalau kelompok G30 SPKI aja nggak terlarang, ngapain ngelarang FPI? Lucu juga. Terus pejabat itu kriterianya dapat dipercaya, terus amanah, tablik, patona, terus mempunyai prinsip, tidak mudah diombang-ambing, tahan, jujur, berakhlak, beretika, tidak mudah melanggar, tidak culas. Karena memimpin negara itu pejabat-pejabat pilihan. Kalau kami ini culas, menipu, berbohong, tidak amanah, masih mendingan kami golongan enggak intelektual, enggak berpendidikan tinggi, atau kami tidak sebagai orang-orang kenyang. Kalian itu gajinya lumayan, kalian itu orang-orang kenyang, tapi kok kalian masih seperti orang kelaparan. Belum pantas duduk sebagai pejabat di pemerintahan. Ya jadinya begini, bobrok, memimpin pun bobrok. Pagi kacang, sore deli. Pagi bilang saya tidak mau melanggar institusi, sore melanggar. Itu pejabat apaan? Pejabat itu jujur, kalau punya ijazah ngomong punya ijazah, kalau enggak punya ya enggak punya. Apalagi seorang presiden harus bisa dibuktikan. Rakyat ingin tahu, masa enggak boleh? Ya kalau nggak bisa mengayomi rakyat ya jangan jadi presiden, jangan jadi pejabat negara, DPR, MPR, mahkamah, institusi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan
pejabat negara, Polri, TNI, Menteri, Presiden dan lain sebagainya itu harus bisa mengayomi rakyat, harus bisa merakyat. Yang memilih dan yang tidak dipilih itu semua adalah rakyat RI. Jadi jangan hanya memihak satu golongan, itu namanya blok. Kami kan non blok. Kalau serba ngeblok ya nanti presidennya yang ikut Jokowi ya sana pergi ke Jawa Tengah, yang ikut Pak Ganjar sana ikut kemana, yang ikut Pak Anies sana ikut kemana. Terus negaranya dibagi-bagi, senjatanya dibagi-bagi, tentara polisnya bagi-bagi. Nanti kita bandingkan mana yang enak, itu jelas kelihatan toh. Di pagi ini saya mau membahas soal pemilihan suara, mencoblos, memilih presiden dan wakil presiden serta anggota-anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Aku heran juga ini sama perwakilan rakyat sama DPR. Kalau DPR itu kan mewakili rakyat, itu sebetulnya mewakili rakyat apa mewakili yang ngasih uang sih? Itu uang negara loh, bukan uang Jokowi loh. Jadi DPR itu amanah buat Pak Jokowi apa buat rakyat? Harusnya mengerti dong. Terus saya punya naluri ketika saya melihat TPS, tempat pemungutan suara di 2004 ini. Saya melihat kok banyak banget. Loh di sana ada, loh di sana ada, kok banyak banget. Wah, ini indikasi untuk lebih ruwet itu lebih besar, terindikasi untuk pencurian itu lebih luas. Lah terus guna TNI Polri untuk mengamankan, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai saksi, sebagai saksi di TPS? Mereka kan digaji. Lah sedangkan saksi apa bisa pagi, siang, sore, siang, malam, karena kan gajinya ya terbatas. Ya harusnya TNI Polri, intelijen, BIN semua ya harusnya bicara jujur apa adanya. Dan kalau mereka nggak mau gerak ya taruh itu apa, setiap TPS dikasih kamera. Surat yang dibuka itu tunjukkan kamera, terus kasihkan, dicoblos, tutup, masuk. Bisa gampang kok, masa kalah sama BRI, BNI, Danamon, BCA, Simniaga, masa kalah sama bank? Bank itu akurat, bank swasta, bank negara itu akurat. 27 provinsi, kalau ATM-nya ini, PIN-nya ini nggak salah tuh. Masa KPU untuk kepentingan negara biayanya besar kok salah? Itu gak mungkin lah. Itu sudah teruji kalau buat negara. Kalau ada kesalahan tuh lebih banyak dari yang diperkirakan. Ya jelas itu orang goblok atau maling. Tanyakan sama BIN, intelijen, Intel, semua bisa jawab kok. Saya mengidentifikasi tentang Pak Jokowi ya. Selama siapapun yang diangkat Pak Jokowi, ini terakhir yang diangkat Pak Jokowi itu Pak AHY diangkat sebagai menteri. Sampean lihat nanti kelakuan AHY setelah diangkat jadi menteri. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Lihat Yusril Hidja Mahendra. Dulu bagaimana, sekarang setelah dekat dengan Jokowi bagaimana. Menteri Agama Yakut Khalil gemesin itu kepala wedus. Itu kepala banser. Itu dulu bagaimana, sekarang kelakuannya bagaimana. Terus Pak Kapolri dulu bagaimana, sekarang setelah diangkat bagaimana. Dengan keadaan begini dia bagaimana, dia atau mengeluarkan statement atau bagaimana. BIN. Terus Pak Dudung dulu belum kenal Jokowi bagaimana, setelah kenal Jokowi bagaimana. Siapapun yang diangkat Jokowi, panglima atau apapun, lihat saja setelah kenal dekat dengan Jokowi atau diangkat Jokowi, kelakuannya tambah geblek atau tambah baik. Tapi rata-rata yang saya lihat itu yang diangkat Jokowi itu dulu bagaimana, sekarang
kurang menyenangkan, kurang mengesankan, dan kurang very good. Alias kemunduran dalam beretika menurut saya loh. Saya hanya berpendapat tapi nggak menuduh ya. Kekuatan massa FPI sama Banser lah, Banser diambil, digaji, dipegang Pak Yakutnya, kasih tuh tahta sama harta, taruh di Menteri Agama supaya jangan buka ruang pintu masuk bagi agamawan Habib-habib dari pondok-pondok apa supaya tidak mendemo ya, dihalangi dengan yang menghalangi juga sesama Islamnya, biar bentrok, gak mau bentrok sesama Islamnya. Habib Rizik diberangus, dipecah belah, jadi berpisahlah Islam Banser dan Islam FPI. Mereka sama-sama Islam kan. Itu adu domba kok bukan lah. Terus yang dulu keluar tentang sampai Pak Ahok di penjara itu siapa? Wakil Presiden RI itu juga memandangkan itu, Pak Amin Ma'ruf. Amin Ma'ruf Islam, masanya besar, ini harus dipegang supaya masanya diem. Kasih uang Pak Ma'ruf, udah banyak uang, kasih perempuan, dia udah tua, nggak mungkin banyak mau sama perempuan dan agamais, nggak mungkin dengan perempuan yang nggak jelas atau nggak muhrim ya. Jadi dikasih tahta sebagai wakil presiden, duduk manis saja nggak apa-apa, yang kerja cukup Jokowi saja. Terus jangan minta pendapat kepada rakyat, karena rakyat itu banyak yang lapar, banyak yang kurang uang. Mereka dikasih uang udah diem, terus dimintai pendapat, jelas sudah nggak murni lah. Kalau masih dimintai pendapat, yang minta pendapat itu orang goblok dan culas, alias geblek, alias licik. Kalau nggak mau mengakui ya jelas nggak jujur atau munafik ya. Kalau sudah semua dirangkul, semua yang ngangkat Jokowi, lihat apa kerja kepolisian, apa kerja intelijen BIN, apa kerja Panglima TNI, apa sekarang bagaimana melihat keadaan seperti ini, apalagi ke kudeta, semua kan sudah dibatasi undang-undang atau gimana. Kalau nanti ada yang berkeluar seperti Yusril Iza Mahendra itu termasuk berbahaya, rangkul saja, kasih uang yang besar, kasih kedudukan di presidennya Jokowi. Terus senjatanya semua itu cukup 3 senjatanya. Mereka pakai senjata harta, tahta, wanita, pakai uang negara, kalau kurang pakai uang konglomerat atau oligarki, tahta, wanita. Jadi senjata 3 itu bersarangnya di nafsu-nafsu kolbunya manusia itu. Seperti agamais semua itu kalahnya sama ya senjata Trisula itu, harta, tahta, wanita. Kalau Habib Rizik, MH Ainun Nazib, Ferry Amsar, Pak Asegaf, Adiana Pitupulu, kelihatannya mereka orang setia. Yang paling kelihatan itu Pak Habib Rizik, tak gentar oleh banjir, hujan, panas apapun, dia nggak mencari atau memperkaya diri, dia tetap perjuangan fisabilillah demi kemaslahatan seluruh umat di Indonesia khususnya. Itu ya. Dari kubu Pak SBY yang kelihatannya berpengaruh siapa? Ya kubu Demokrat. Itu masanya bisa membludak, walaupun seperti itu kalau menggabung di luar cengkraman Jokowisme itu bisa menambah kekuatan lawan bagi mereka, sehingga dirangkullah, dikasih tahta itu, di situ ditaruh di Menteri Agraria, Menteri Pertanahan. Menurut saya wong TNI kok masuknya
ke pertanahan ngurus tanah. Nggak nyambung kali. Yang penting tahta, kedudukan sebagai menteri. Wah, murah banget ya AHY, murah banget SBY. Bagiku mereka terlalu murah kalau hanya sebagai menteri yang gajinya segitu. Ayo kalau mau jujur-jujuran, nggak usah ada uang ini itu, uang yang sambar sana sambar sini, pakai uang jujur gaji dan intensif atau lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Gila harta, gila wanita, atau gila kedudukan, pangkat, harkat, martabat? Masuk apa enggak? Terus sekali lagi bagi tim survei, jangan nyurvei orang kelaparan ya, atau orang bodoh ya. Kami sudah punya perwakilan di pemerintahan, orang yang diharapkan kejujurannya bisa diandalkan dan kepercayaan, amanah, memegang amanah, mewakili suara rakyat yang bodoh, yang miskin, yang pintar, yang kecukupan. Kalau mereka disurvei jelas jomplang. Karena apa? Ada indikasi jasa habis nerima disurvei, apa itu semua sudah nggak benar. Habis kamu beri terus kamu survei, ya jelas pilih yang memberi. Orang bodoh pun bisa berpikir, jadi jangan berlagak bodoh, jangan membodohi aturan, jujurlah kalian. Terus Pak Prabowo, yang saya harapkan mana patriotisme Bapak? Bapak umur sudah berapa Pak? Sebentar lagi pulang ke rahmatullah Pak. Eling dan waspada dengan keadaan Pak. Pangkat, harkat, martabat, kedudukan, harta itu tidak selamanya membawa Bapak masuk ke surga dengan mudah. Itu bisa mencengkram Bapak untuk masuk ke neraka loh Pak. Saya mengingatkan ya Pak. Walaupun saya rakyat jelata, tapi saya bisa berpikir sampai ke situ. Bapak yang pendidikan tinggi, patriotisme, pintar, amanah, pejabat, kenapa kalian melampaui batas? Hati nurani saya bisa mengatakan demikian. Kenapa Bapak nggak punya hati nurani? Atau tersimpan atau terbelenggu oleh jasa-jasa yang tidak perlu dihargai atau dihormati? Jasa yang perlu dihargai itu bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat yang pro Bapak atau tidak pro Bapak, selama itu penduduk Indonesia. Perhatikan mereka Pak, itu tanggung jawab kalian Pak. Saya rasa kalau saya katakan di sini nggak cukup Pak. Semoga kita semua sadar, khususnya para pejabat yang mengemban amanah. Semoga kalian semua amanah dapat dipercaya dan tidak membohongi diri kalian sendiri. Kalau kalian munafik, membohongi diri kalian sendiri, berarti kalian mampu membohongi kami dengan mudah. Pak Jokowi, sumpah jabatan Bapak sudah membohongi Tuhan. Berjanji 5 tahun, tapi belum 5 tahun Bapak sudah pindah jadi presiden. Tuhan saja Bapak bohongi, apalagi kami rakyat jelata Pak. Apa kira-kira yang kami harapkan? Bapak itu menunjukkan ijazah saja kok nggak bisa atau nggak mau, malah menjarain rakyatnya. Adilan wicaksana Bapak sebagai pemimpin itu di mana Pak? Kalau punya ya tunjukkan saja Pak, kalau nggak punya ya nggak usah. Ini terlalu mengecewakan kami Pak. Semakin lama semakin benci saya lihat Bapak dengan kelakuan yang seperti itu. Tapi pejabat-pejabat negara semakin lihat ke situ, banyak lihat ketimpangan kok diam, malah melenggang, joget gemai dengan senang hati. Kok nggak malu sama diri sendiri? Nggak malu sama leluhur, nggak malu sama para pahlawan, Pak Dirman, Pak Diponegoro, Ibu R.A. Kartini dan lain sebagainya, Pak Insinyur Soekarno. Seandainya mereka masih ada, kira-kira Bapak semua itu tempeleng nggak Pak? Pikir dengan otak waras Pak. Saya berkeluh kesah gundah gulana ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya para pejabat kami, pada para pejabat kami juga rakyat seluruh Indonesia. Semoga kita semua tansah eling lan waspada, eling kepada Allah, waspada dengan keadaan yang mencengkeram kita lewat
harta, tahta, wanita itu sangat mengerikan Pak, karena maksudnya lewat nafsu sehingga keluar jadi nafsu angkoro atau nafsu hewan atau nafsu serakah, nafsu memiliki, nafsu mengenyangi perut, nafsu memperkaya diri dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya berterima kasih atas pengertian dan kebijaksanaan Bapak secara hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Semua kolaborasi dengan baik, berembuk dengan baik. Yang salah katakan salah, mengalah dan menyadari. Yang benar katakan benar, jangan mau kalah, karena amal ma'ruf nahi mungkar itu penting. Sampai semua mendatangi kesadaran yang sebaik-baik kesadaran dan berfungsi sebagai fungsinya masing-masing dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.